Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Hatifa dengan NIM 2410505093 dan teman saya Herna Sofani dengan NIM 24105049. Pada video kali ini kami akan menguji kolimasi pada pesawat radiografi umum dengan menggunakan metode COIN. Selamat menyaksikan. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai uji pesawat radiografi menggunakan metode COIN. Yang pertama yaitu penjelasan mengenai latar belakang. Pesawat radiografi merupakan salah satu peralatan medis yang memanfaatkan sinar X untuk menghasilkan citra diagnostik. Pengawasan terhadap pesawat sinar X dilakukan oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau Bapeten. Berdasarkan Peraturan Bapeten Nomor 2 Tahun 2018 tentang uji kesesuaian pesawat sinar X radiologi diagnostik dan intervensional, setiap pesawat sinar X wajib menjalani uji kesesuaian sebelum digunakan dan dilakukan pengujian secara berkala. Pengujian metode COIN merupakan metode sederhana yang menggunakan beberapa jenis keping COIN sebagai penanda batas lapangan cahaya. Setelah dilakukan penyinaran, posisi bayangan COIN dibandingkan dengan batas lapangan sinar X pada citra radiografi. Hasil pengujian menunjukkan apakah kolimator masih akurat atau memerlukan penyetelan ulang. Pengujian ini sangat penting karena ketidaksesuaian antara lapangan cahaya dan lapangan sinar X dapat menyebabkan bagian anatomi yang diperlukan tidak seluruhnya terekam atau justru memperluas daerah penyinaran sehingga meningkatkan dosis radiasi yang diterima oleh pasien. Oleh karena itu, uji metode COIN menjadi bagian dari program quality control dan quality asuransi dalam radiologi diagnostik. Yang berikut yaitu prosedur pengujian. Untuk prosedur pengujian, yang pertama yang harus disiapkan yaitu alat, yakni yang pertama ada pesawat radiografi yang berfungsi sebagai sumber pembangkit sinar X yang digunakan untuk menghasilkan berkas radiasi selama proses pengujian. Selain menghasilkan sinar X, pesawat radiografi juga dilengkapi dengan kolimator yang berfungsi mengatur ukuran dan bentuk lapangan penyinaran sehingga pengujian kesesuaian lapangan cahaya dan lapangan radiasi tersebut dapat dilakukan. Yang kedua yaitu beberapa buah koin, yakni koin tersebut digunakan sebagai penanda batas lapangan cahaya kolimator. Koin tersebut diletakkan pada setiap sisi lapangan cahaya sebelum dilakukan eksposi. Setelah penyinaran, bayangan koin pada citra radiografi digunakan sebagai acuan untuk mengevaluasi kesesuaian antara lapangan cahaya kolimator dan lapangan radiasi sinar X serta mengetahui adanya penyimpangan kolimasi. Yang ketiga yaitu ada kolimator test tool yang berfungsi sebagai alat uji yang digunakan untuk mengevaluasi ketetapan kolimator. Alat ini juga memiliki garis-garis pengukur titik pusat yaitu central ray dan skala yang membantu dalam pengukuran penyimpangan antara lapangan cahaya dengan lapangan radiasi. Dengan alat ini, hasil pengujian dapat dianalisis secara lebih akurat. Yang berikut ada water pass. Water pass tersebut digunakan untuk memastikan bahwa tabung sinar X dan permukaan detektor berada dalam posisi horizontal atau rata. Posisi yang sejajar sangat penting agar berkas sinar X tegak lurus terhadap detektor dan hasil pengujian tidak dipengaruhi oleh kemiringan tabung maupun detektor. Yang berikut ada mistar. Mistar di sini digunakan sebagai alat bantu untuk mengukur jarak atau besar penyimpangan antara batas lapangan cahaya dan batas lapangan radiasi apabila diperlukan. Selain itu, mistar juga dapat digunakan untuk membantu memastikan ukuran lapangan cahaya sesuai dengan ukuran yang direncanakan sebelum dilakukan eksposi. Yang berikut yaitu ada reseptor citra atau image receptor yang berfungsi sebagai media penerima berkas sinar X setelah melewati objek uji. Pada sistem radiografi digital, reseptor citra berupa detektor digital yang akan mengubah energi sinar X menjadi citra digital untuk dianalisis. Reseptor citra juga merupakan komponen utama dalam memperoleh hasil pengujian. Yang terakhir yaitu ada komputer.
Komputer tersebut berfungsi untuk menerima, menampilkan, dan menyimpan citra digital yang diperoleh dari image reseptor tersebut. Selain itu, komputer digunakan untuk melakukan analisis hasil pengujian, mengukur penyimpangan kolimator, serta menentukan apakah hasil pengujian telah memenuhi batas toleransi sesuai ketentuan Peraturan Bapeten Nomor 2 Tahun 2018. Yang berikut kita masuk ke proses pengujian. Letakkan reseptor citra di depan bukaan kolimator. Atur jarak antara titik fokus dan reseptor citra pada jarak 100 cm menggunakan meteran atau lihat di monitor yang sudah tertera. Dengan menggunakan water paste, pastikan permukaan kolimator dan reseptor citra dalam keadaan rata. Nyalakan lampu kolimator. Letakkan kolimator test tool, catat posisi penanda orientasi dan definisikan sumbu X1, X2, Y1, dan Y2. Matikan lampu agar batas tepi bayangan dari lampu kolimator kelihatan jelas. Ukur kolimasi pada kaset ukuran 18x24 atau 24x20. Kemudian letakkan koin pada batas-batas lapangan cahaya kolimator dan satu koin di bagian tengah sebagai penanda central ray. Koin-koin tersebut berfungsi sebagai acuan untuk menilai ketepatan batas kolimasi pada hasil citra radiografi. Atur faktor eksposi dan ekspos reseptor citra. Yang berikut yaitu analisis hasil. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, pengujian dilakukan menggunakan parameter eksposi 60 kVp, 5 MAS, dan 100 cm SID. Setelah dilakukan eksposi, posisi bayangan koin pada citra radiograf dibandingkan dengan batas lapangan sinar X sehingga dapat diketahui besar penyimpangan kolimasi pada setiap sisi. Berdasarkan data hasil pengukuran, diperoleh nilai pada titik X1 sebesar 12,6 cm untuk lapangan cahaya dan 12,7 cm untuk lapangan sinar X sehingga terdapat selisih 0,1 cm. Pada titik X2 diperoleh nilai 11,5 cm dan 11,9 cm dengan selisih 0,4 cm. Selanjutnya pada titik Y1 diperoleh nilai yang sama yaitu 8,8 cm sehingga tidak terdapat penyimpangan. Sedangkan pada titik Y2 diperoleh nilai 8,8 cm dan 8,9 cm dengan selisih 0,1 cm. Hasil perhitungan menunjukkan nilai delta X1 ditambah delta X2 sebesar 0,4% SID, sedangkan nilai delta X ditambah delta Y sebesar 0,5% SID. Dari aspek kualitas citra dan proteksi radiasi, hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa sistem kolimator masih bekerja dengan baik dalam membatasi luas lapangan penyinaran sesuai kebutuhan klinis. Kolimasi yang akurat akan mengurangi paparan radiasi pada jaringan yang tidak menjadi objek pemeriksaan, menurunkan jumlah radiasi hambur, meningkatkan kontras citra radiograf, serta mendukung penerapan prinsip ALARA dalam pelayanan radiologi. Oleh karena itu, pesawat radiograf yang diuji masih memenuhi persyaratan quality asuransi dan quality control sesuai standar Bapeten, sehingga layak digunakan untuk pemeriksaan radiodiagnostik dengan tetap dilakukan pengujian berkala guna mempertahankan akurasi dan keselamatan pengguna alat.